Shalom teman-teman semua, saat ini kita akan mempelajari terkait dengan penyakit, penyakit difteri, yang mana penyakit difteri dia merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh eh, bakteri. Bakteri penyebab difteri itu adalah Corynebacterium diphtheriae, kemudian Corynebacterium ulcerans, dan juga Corynebacterium pseudotuberculosis. Nah, di antara ketiga spesies bakteri ini, bakteri yang paling banyak atau hampir ditemukan di setiap kasus penyakit difteri itu adalah Corynebacterium diphtheriae. Jadi bakteri di antara ketiga spesies ini, bakteri yang paling umum menyebabkan penyakit difteri itu adalah Corynebacterium diphtheriae. Nah, bakteri Corynebacterium diphtheriae ini tergolong ke dalam bakteri gram positif dan bakteri ini akan mati pada suhu 60 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius juga dapat membunuh bakteri ini. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau misalnya suhu di bawah 60 derajat Celcius, misalnya seperti di suhu 25 derajat Celcius, apakah dapat membunuh bakteri? Tidak, bakteri masih bisa hidup di suhu pada 25 derajat Celcius. Karena untuk bakteri ini bisa mati itu pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu kemudian transmisi daripada bakteri ini atau penularan daripada bakteri Corynebacterium diphtheriae terjadi melalui beberapa cara, yaitu pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu kontak langsung atau indirect dan tidak langsung, penularan secara langsung, yaitu dikenal juga dengan direct, dan penularan secara tidak langsung atau indirect. Penularan secara langsung terjadi melalui orang ke orang, batuk, dan bersin. Dan penularan secara tidak langsung terjadi melalui vomites. Artinya, vomites itu adalah kontaminasi pada benda-benda. Penularan dari orang ke orang dia seperti misalnya ketika ada luka pada seorang penderita penyakit difteri, kemudian orang yang rentan menyentuh luka tersebut, lalu kemudian bakteri dalam luka tersebut berpindah ke tangan orang yang rentan tadi, lalu kemudian secara tidak sengaja orang tersebut dia memegang area area wajah, lalu kemudian dia menghirup bakteri tersebut masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi atau dia akan tertular bakteri Corynebacterium diphtheriae dan menyebabkan orang tersebut bisa saja terkena penyakit difteri. Ataupun orang di tangan ketika seseorang dia itu memegang luka yang sudah terkontaminasi, yang luka dari penderita difteri, lalu kemudian dia itu apa secara tidak sengaja di bagian tubuh dia ada yang tergores, lalu kemudian dia itu berusaha untuk dia itu menyentuh tubuh yang tergores tersebut, dan tubuh tersebut dia tergores sudah ada luka, lalu kemudian dia itu menyentuh bagian tubuh tergores yang sudah menjadi luka itu, nah maka di tangan orang tersebut bakteri akan berpindah masuk ke dalam luka yang tergores tadi. Nah, di situ dia akan menimbulkan terjadinya infeksi. Selain melalui orang ke orang, itu juga dapat ditularkan melalui batuk. Misalnya seorang penderita difteri dia batuk. Lalu kemudian ada orang di depannya. Dia langsung menularkan secara langsung kepada orang di depannya tersebut, ataupun melalui bersin juga sama. Lalu penularan terjadi melalui vomites. Vomites ini adalah penularan secara tidak langsung atau bisa kita katakan melalui benda-benda yang terkontaminasi. Seperti misalnya melalui muntahan dari penderita difteri yang mengandung bakteri, dan debu yang mengandung bakteri juga dapat berperan dalam penularan penyakit difteri ini. Kemudian kita berpindah ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini kita akan berbicara terkait dengan patogenesis. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa apa namanya, bakteri dari Corynebacterium diphtheriae ini dia menghasilkan toksin yang berperan dalam patogenesis manusia. Nah, toksin yang dihasilkan daripada Corynebacterium diphtheriae ini dapat menyebabkan kematian sel atau yang disebut juga sebagai nekrosis. Pada awalnya bakteri Corynebacterium diphtheriae yang berada di penderita dia akan masuk ke dalam tubuh. Itu bisa saja melalui mulut atau melalui hidung atau bisa menempel pada kulit yang kemudian terjadinya luka. Lalu kemudian bakteri tersebut misalnya dia itu masuk melalui hidung atau misalnya dia masuk melalui mulut.
Ketika bakterium tersebut dia ada di daerah mulut ataupun daerah hidung, dia itu akan berkembang biak atau dia berkolonisasi di sana. Misalnya di daerah tonsil, di area apa saluran, misalnya di daerah tonsil ini, dan kemudian di mukosa saluran pernafasan atas. Ketika dia sudah berkolonisasi, bakteri ini akan menghasilkan toksin. Dan toksin inilah yang dapat menyebabkan yang terjadinya patogenesis. Nah, ketika misalnya toksin sudah diproduksi oleh bakteri, kemudian toksin tersebut dia akan tersebar ke seluruh tubuh melalui apa? Melalui pembuluh pembuluh darah atau dan juga bisa menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh limfa. Nah, toksin-toksin ini dia tuh menyerang beberapa organ seperti misalnya organ ginjal, organ jantung dan juga toksin ini juga dapat menyerang sistem saraf. Dan ketika misalnya toksin ini dia sudah berada, misalnya ketika dia tuh menyebar kemudian dia tuh sampai kepada organ ginjal, maka di dalam ginjal toksin ini dia tuh akan mengakibatkan terjadinya nekrosis seperti yang saya sudah sampaikan tadi di slide sebelumnya di sini bahwa toksin difteri dapat menyebabkan nekrosis. Nekrosis ini nah kata lain adalah kematian sel. Nah, bagaimana kalau misalnya dia itu sampai ke ginjal, lalu kemudian dia itu mengakibatkan terjadinya kematian pada sel-sel ginjal? Pertanyaan selanjutnya, apakah ginjal dapat berfungsi dengan normal? Jawabannya sudah tidak. Kenapa? Karena organ ginjal itu unit terkecilnya disusun oleh sel. Ketika sel ini dia mati, maka dia akan mempengaruhi juga kerja daripada ginjal. Begitupun ketika misalnya toksin dia sampai ke jantung. Ketika misalnya dia itu sampai ke jantung, di situ dia akan mengakibatkan terjadinya nekrosis pada sel-sel jantung. Ketika menyebabkan nekrosis pada sel-sel jantung, jantung dia akan kesulitan untuk melakukan fungsinya. Dan kalau misalnya organ-organ yang diserang tersebut dia sel banyak yang mati atau banyak menimbulkan nekrosis, maka dapat mengakibatkan gangguan pada organ tersebut. Pada ginjal dapat mengakibatkan terjadinya gagal ginjal karena sel-sel ginjalnya dia sudah rusak semuanya. Pada jantung dapat mengakibatkan terjadinya gagal jantung. Kenapa? Sel-sel jantung dia sudah rusak. Nah, kemudian toksin ini ketika misalnya dia itu berada di daerah tonsil atau di area mulut, dia itu akan menimbulkan nekrosis di situ. Ini yang menunjukkan ciri khas daripada difteri seperti dia menimbulkan nekrosis ya di daerah tonsil. Dan toksin ini dia menyebabkan terbentuknya eksudat fibrin yang disebut juga sebagai pseudomembran. Ini merupakan gejala khas daripada penyakit difteri. Misalnya seperti di sini. Ketika teman-teman lihat di sini, ini adalah pseudomembran. Pseudomembran di sini dia terbentuk akibat terjadinya yang namanya nekrosis sel. Nah, ketika misalnya pseudomembran ini dia itu dikupas, ini akan terjadi pendarahan karena darah-darah itu akan banyak sekali di sini. Kalau misalnya di klinik teman-teman temukan hal-hal seperti misalnya pseudomembran seperti ini kita sudah bisa duga bahwa ini kemungkinan besar ya, ini kemungkinan besar disebabkan oleh penyakit difteri. Tetapi untuk memastikannya, kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau misalnya kita belum terlalu biasa, kita belum bisa diagnosis menggunakan gejala klinis, biasanya kita pastikan dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, itu adalah pseudomembran ya. Kemudian gejala klinis. Gejala klinis daripada penyakit difteri ini adalah yang pertama kita masuk dari masa inkubasi. Inkubasinya 1 sampai 2 hari setelah pasien terinfeksi, kemudian muncul pseudomembran, lalu kemudian muncul pembengkakan kelenjar limfa, lalu kemudian ketika toksin dia tersebar sampai ke jantung, dia terjadinya miokarditis. Lalu kemudian toksin dia itu menyerang sistem saraf, dia itu akan mengakibatkan terjadinya inflamasi pada sel saraf. Nah, yang pembengkakan di sini disebut sebagai pembengkakan kelenjar limfa atau bisa disebut juga sebagai bullneck. Nah, kemudian yang ini adalah pseudomembran dan ini juga luka ya. Nah, ciri khas daripada yang namanya luka daripada apa namanya daripada difteri itu adalah di bagian pinggir ini dia tuh agak muncul ke permukaan ya. Lalu kemudian di bagian dalam luka ini dia akan agak cekung ke area dalam. Kemudian di sini muncul hitam-hitam ini akibat terjadi yang namanya nekrosis atau kematian sel. Pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk memeriksakan
bakteri Corynebacterium diphtheriae, itu yang pertama kita bisa menggunakan kultur, dan yang kedua menggunakan PCR, dan yang ketiga itu menggunakan mikroskop, dan yang keempat menggunakan uji biokimia, dan yang kelima menggunakan uji toksin. Nah, pengobatan karena penyebabnya itu adalah bakteri, maka obat yang digunakan itu adalah antibiotik. Antibiotik yang digunakan untuk membunuh Corynebacterium diphtheriae itu adalah erythromycin, penicillin, kemudian rult, kemudian cephalosporin, lincomycin, dan juga azithromycin. Nah, selain pemberian antibiotik, pasien juga dapat diberikan pengobatan suportif untuk membantu penyembuhan daripada penderita difteri. Nah, untuk pencegahannya seperti apa? Pencegahannya itulah menjaga kebersihan, kemudian melakukan penemuan kasus, menghindari kontak dengan penderita difteri, isolasi pasien difteri, kemudian penggunaan profilaksis, deteksi dini pada orang yang kontak erat dengan penderita difteri, kemudian lakukan vaksinasi. Dan vaksinasi difteri itu dia sudah uh, biasanya disebut sebagai vaksinasi DPT, dan vaksinasi DPT ini dia sudah teringgul ke dalam program vaksinasi dasar secara nasional. Dan satu vaksin itu dia tuh terdiri dari vaksin DPT, dia terdiri dari vaksin untuk difteri sendiri dan juga pertusis dan juga tetanus. Jadi dalam satu ampul itu sudah terdapat 3 vaksin, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Dan yang pertama, kenapa sampai kita harus menjaga kebersihan? Karena kalau misalnya gini, pada saat bakteri tersebut dia tuh kontak tangan kita, dia sudah ter, kita bisa bersentuhan dengan orang yang penderita difteri, kemudian di tangan kita itu sudah terdapat bakteri. Ketika misalnya kita tidak menjaga kebersihan, lalu kemudian pada suatu waktu kita memegang luka kita, atau kita memegang area hidung kita, kemudian bakteri tersebut dia masuk dan dia itu menimbulkan infeksi. Karena kita tidak menjaga kebersihan, maka sangat mudah untuk terjadi infeksi. Bakteri yang di tangan kita dia akan berpindah ke area luka kita, ataupun di daerah area hidung ataupun mulut. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita sudah bersentuhan dengan orang yang terkena difteri, lalu tangan kita juga sudah terkontaminasi Corynebacterium diphtheriae. Ketika kita sudah bersihkan tangan kita dengan menggunakan sabun ataupun deterjen ataupun antiseptik lainnya yang dapat membunuh bakteri, maka ketika kita memegang di tangan kita kan sudah bersih, sudah tidak ada bakteri lagi. Jadi ketika kita sudah kita memegang muka kita ataupun kita memegang hidung dan mulut, itu sudah tidak terjadi kita tidak membawa bakteri untuk masuk ke dalam area mulut ataupun area hidung ataupun di area luka. Kita sudah tidak membawa bakteri masuk ke situ, sehingga tidak terjadi infeksi. Kemudian penemuan kasus ini bertujuan gini. Jadi kalau misalnya kita sudah curiga bahwa di suatu populasi itu ada kasus difteri, maka kita harus berusaha untuk menemukan kasus tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika kita sudah temukan, misalnya di suatu populasi terdapat 100 orang, kita curiga ada satu kasus difteri di situ. Ketika kita sudah temukan kasus tersebut, kita sudah temukan orang yang terkena difteri, kita langsung melakukan tindakan selanjutnya, yaitu kita melakukan yang namanya apa? Kita melakukan isolasi pasien. Tujuannya supaya apa? Supaya dia tidak menyebarkan Corynebacterium diphtheriae kepada orang di sekitarnya. Ketika kita sudah isolasi, maka dia sudah tidak dapat menularkan Corynebacterium diphtheriae kepada orang di sekitarnya. Akibatnya apa? Orang-orang di sekitarnya tidak terkena penyakit difteri. Hal sebaliknya terjadi ketika misalnya kita tidak melakukan penemuan kasus dan kita tidak melakukan isolasi. Maka orang di sekitarnya sangat rentan untuk terkena penyakit difteri dan bisa menimbulkan terjadinya kejadian luar biasa. Dari 100 orang itu hanya satu yang kena, tapi tiba-tiba menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, dan seterusnya. Sehingga bisa saja dalam satu populasi tersebut, masyarakat tersebut yang jumlah 100 orang, bisa saja semuanya terkena penyakit difteri. Karena kita tidak melakukan penemuan kasus. Penemuan kasus dia merupakan langkah awal dalam pencegahan. Ya. Lalu kemudian, menghindari kontak dengan penderita difteri. Kenapa sampai kita harus menghindari kontak dengan penderita difteri? Karena kalau misalnya kita menghindari kontak dengan penderita difteri, maka penderita difteri tidak bisa juga menularkan bakteri Corynebacterium diphtheriae kepada kita. Sehingga kita terhindar daripada infeksi
Corynebacterium diphtheriae. Isolasi pasien difteri sama seperti yang saya sudah jelaskan pada penemuan kasus. Kalau misalnya pasien yang terkena penyakit difteri kita lakukan isolasi, maka dia tidak bisa lagi menularkan kepada orang di sekitarnya. Kemudian penggunaan profilaksis. Penggunaan profilaksis ini tujuannya gini. Dia itu adalah profilaksis kita menggunakan obat-obatan ya. Obat-obatan yang digunakan sebagai profilaksis tapi itu antibiotik. Tujuannya ketika misalnya sebelum kita eh, berpergian kepada di daerah difteri atau kita kontak dengan orang yang atau populasi yang berisiko tinggi untuk terkena penyakit difteri, kita konsumsi obat profilaksis terlebih dahulu. Kita sudah konsumsi profilaksis tujuannya pada saat kita kontak dengan penderita difteri, kita kan hanya berjaga-jaga, kita tidak tahu apakah orang di sekitar kita terkena penyakit difteri atau tidak. Kemudian penderita difteri misalnya dia batuk, lalu kita menghirup batuk tersebut. Maka ketika ada bakteri yang masuk di dalam tubuh kita kan sudah ada obatnya. Ketika bakteri masuk, langsung obat yang di dalam tubuh kita dia langsung bekerja. Dia langsung membunuh Corynebacterium diphtheriae yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga kita terhindar dari infeksi Corynebacterium diphtheriae. Lalu kemudian ada juga deteksi dini pada orang yang kontak dekat dengan penderita difteri. Nah, deteksi dini dia bertujuan untuk apa? Kalau misalnya uh, di suatu populasi kemudian ada satu kasus difteri kita sudah temukan, maka kita sasar lagi orang-orang di sekitarnya. Uh, Penderita ini dia kontak dengan siapa-siapa saja. Misalnya dia kontak dengan 3 orang, maka 3 orang ini kita harus melakukan yang namanya kita harus melakukan pemeriksaan kepada ketiga orang yang kontak dekat dengan penderita difteri. Takutnya apa? Takutnya ketiga orang ini dia sudah terinfeksi, tetapi masih dalam masa inkubasi. Kalau masa inkubasi itu kita tidak menemukan gejalanya sama sekali. Dia orangnya seperti normal. Kenapa? Dia masih dalam masa inkubasi. Bakterinya masih berkembang biak dan belum menimbulkan gejala. Sehingga ketika misalnya kita apa namanya kita istilahnya kita melakukan pemeriksaan kepada orang yang kontak dekat dengan penderita difteri ini. Ketika dari hasil laboratoriumnya kita bisa tahu bahwa oh ternyata dari ketiga orang ini 2 orang itu positif di dalam tubuh mereka itu terdapat yang namanya Corynebacterium diphtheriae dan kemungkinan mereka bisa menjadi penderita difteri. Maka kita langsung segera lakukan tindakan selanjutnya, bisa langsung melakukan pengobatan, isolasi dan lain sebagainya, supaya orang ini dia itu sembuh dan dia tidak dapat menularkan kepada orang lainnya. Dan yang paling terakhir yang sangat efektif di antara yang lainnya yaitu adalah vaksinasi. Vaksinasi dia bertujuan untuk apa? Ingat, vaksinasi dia bertujuan untuk membentuk sistem imun supaya siap melawan Corynebacterium diphtheriae ketika masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh kita itu diberikan yang namanya diberikan apa namanya vaksin. Ketika vaksin tersebut masuk ke dalam tubuh kita, tujuannya adalah apa? Supaya dia bisa membentuk sistem, membentuk sel-sel kekebalan imun. Dia dapat memproduksi antibodi dan antibodi tersebut dia itu akan berperang melawan Corynebacterium diphtheriae ketika bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Oke, demikianlah materi terkait dengan penyakit difteri.